Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olga Yulia dari kelas E dengan NIM C1C023 Nah, di sini saya akan kembali melanjutkan siklus akuntansi saya, yaitu dari jurnal penyesuaian sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Oke, langsung saja kita mulai. Itu dari yang pertama, jurnal penyesuaian. Nah, kita langsung mulai di sini. Perlengkapan yang masih tersisa sampai tanggal 31 Juli adalah 20%. Nah, kita lihat di sini uh, perlengkapan kita itu senilai 25.500. Ketika itu dikalikan 20%, berarti tersisa 5.100. Oke. Berarti akun yang terlibat itu adalah supplies expense, ada supplies. Kita 100. Ya, supplies expense supplies 100. Oke, kita lanjut kepada yang kedua, yaitu peralatan disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Nah, peralatan kita itu awalnya 13.500.000, ketika kita susutkan itu akan menjadi 1.350.000. Nah, akun di sini yang terlibat itu depreciation expense, pada akumulasi depreciation of equipment. Itu senilai 1.350.000. Untuk ref-nya sendiri yaitu 520 dan 113. Oke. Untuk selanjutnya yaitu pada akun pendapatan jasa diterima di muka diberikan jasa senilai 250.000 telah diberikan perusahaan. Nah, itu berarti akun yang terlibat adalah standard service revenue, pada service revenue. Service revenue. Oke. Senilai 250.000 rupiah.
lanjut kepada yang keempat, yaitu pencatatan utang bunga dari wesel yang tidak tertagih pada tanggal 8 Juli dengan bunga 12%. Nah, karena wesel kita itu ada 10 juta, karena itu bunganya 12 juta, dan dengan waktu yang dikasih itu 4 bulan, berarti bunganya per bulan itu adalah 4 juta. Jadi kita catat 4 juta. Maaf, 400.000 rupiah. Jadi ini akunnya terpengaruh adalah interest expense pada interest payable. Rp400.000. Oke. Sendiri payable ini adalah 214. Oke. Nah, ini penyesuaiannya sudah selesai. Kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Let's go. Ke buku besar setelah penyesuaian. Di sini ada supplies expense. Itu akan kita buat di buku besar dengan kolomnya yang baru. Supplies expense. Itu senilai 5.100.000. Kita akan catat di posisi debit. Kita bikin keterangannya di sini posting. JU2 karena ini adalah masuk jurnal. Posisi debit senilai 5.100.000. Kita lanjut, yaitu supplies itu pada posisi kredit senilai 5.100.000. Nah, kita akan sesuaikan pada kolom supplies. Itu adalah jurnal posting. Ada JU2 senilai 100 di posisi kredit. Karena itu akan mengurangi debit, berarti ini sisa 20 juta. 20.400.000. Posisi akun selanjutnya yaitu depreciation expense senilai 1.350.000 di posisi debit. Itu kita akan membuat kolom baru, depreciation expense pada akun posting pada jurnal 2 senilai Rp1.350.000 di posisi debit. Kita akan berposisi
debit 1.300.000. Ini merupakan saldo akhirnya yang akan kita catat pada neraca saldo. Nah, akun selanjutnya yaitu akumulasi depreciation of equipment. Itu akan kita catat pada kolomnya sendiri senilai 1.350.000 di posisi kredit. Posisi kredit 1.350.000. Itu akan bersaldo kredit pada saldo kemudian. Oke. Lanjut pada akun selanjutnya yaitu Unread Service Revenue, yang dimana itu kita akan membuat kolomnya sendiri bernilai 250 di posisi debit. Posisi debit 250.000 rupiah. Nah, itu akan bersaldo debit pada akhirnya senilai 250.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke akun selanjutnya yaitu service revenue pada posisi kredit senilai 250.000 rupiah. Itu service revenue itu senilai 250.000. Maka itu akan mempengaruhi ini bertambah 250.000 rupiah menjadi 2.500.000 rupiah. Ini kita ubah juga, maaf tadi nggak ke sekalian. Nah, kita akan lanjut ke akun berikutnya yaitu interest expense, di mana itu akan ada kolom tersendiri. Interest expense itu senilai 400.000 di debit. Selanjutnya yaitu interest payable, itu akan kita buat kolom tersendiri juga. 400.000 di kredit. Ya, berarti ini akan bersaldo kredit kemudian 400.000. Ya, interest expense juga 400.000 di debit. Ya. Kita akan lanjut untuk neraca saldo setelah penyesuaian.
Oke, mari kita lanjutkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Langsung saja kita masuk ke akun yang pertama. Yang akun pertama itu adalah cash senilai Rp7.990.000 di posisi kredit. Kita lanjut ke akun yang kedua, yaitu account receivable senilai Rp750.000 di posisi debit. Yaitu Rp750.000. Oke. Kita lanjut ke transaksi ketiga, yaitu supply senilai Rp20.400.000 di posisi debit. Selanjutnya ada equipment senilai 13.500.000 pada posisi debit. Oke. Selanjutnya akun dengan nomor akun 122. Itu adalah akumulasi depreciation of equipment itu senilai Rp1.350.000 di posisi kredit. Senilai Rp1.350.000 kredit. Akun selanjutnya yaitu dengan nomor akun 211, yaitu notes payable senilai 10 juta di posisi kredit. Satu. Selanjutnya dengan nomor akun 212 itu account payable dengan nilai 6 juta di posisi kredit. Selanjutnya itu dengan nomor akun 213 adalah unread revenue dengan nilai 250 di kredit.
Selanjutnya dengan nomor akun 215 itu ada interest payable dengan nilai 400.000 di kredit. Notes payable, interest payable. Seribu. Selanjutnya dengan nomor akun 311 ada capital ordinary senilai 15 juta di kredit. Kita lihat capital. Itu 15 juta. Oke. Selanjutnya dengan nomor akun 312 itu adalah Prive dengan nilai 450 di debit. Selanjutnya ada 411 itu adalah service revenue dengan nilai 2.500.000 di posisi kredit. Nilai 1.250 tadi. 2.500.000. 500.000 rupiah. Oke. Selanjutnya dengan nomor akun 511 itu ada salaries expense senilai 500 di debit. Ribu di debit. Selanjutnya ada rent expense. Maaf tadi 500.000 ya. Oke, 500.000. Selanjutnya ada rent expense di debit itu 200.000. Selanjutnya ada utilities expense senilai 840 di kredit. Selanjutnya ada supplies expense dengan nilai, sebentar guys, sebentar ya. Ini tadi ada sedikit kesalahan. Kita lanjut ke akun dengan nomor akun 513, itu adalah 513 itu ada supplies expense dengan nilai 5.100.000 di posisi debit.
1.100 di debit. Oke, selanjutnya dengan eh, nomor akun 514 itu adalah depreciation expense itu senilai 1.300.000 di posisi debit. Oke, akun selanjutnya itu adalah 515 itu adalah utilities expense dengan nilai 840 di posisi debit. Oke, selanjutnya ada dengan nomor akun 11519 yaitu interest expense senilai 400 di debit. Rp1.000. Oke, bisa dilihat ini totalnya balance. Oke, mari kita lanjutkan ke laporan keuangan. See you. Oke, baik. Di sini kita akan lanjut ke laporan keuangan. Kita mulai dari eh, laporan laba rugi, di mana di sini kita akan melaporkan pendapatan beserta beban-beban. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pendapatannya yaitu senilai 2.500.000 serta seluruh beban ini yang pertama itu salaries expense 500.000, rent expense 200.000, dan supplies expense 5.100.000, dan depreciation expense itu 1.350, utilities expense 840, serta interest expense senilai 400.000. Jadi total beban ini kita dapatkan senilai 8.390.000 rupiah. Jadi pada tahun pada bulan ini perusahaan mengalami kerugian sebesar 5.890.000. Nah, kita akan melaporkan perubahan ekuitas atau perubahan modal itu pada tanggal 1 Juli 2023 modal kita itu 15 juta. Nah, karena kita mengalami kerugian senilai 5.890, maka itu akan dikurangkan, akan berjumlah 9.110.000 rupiah. Nah, pada laporan ekuitas kita ada price dan itu akan mengurangi jumlah ekuitas. Jadi, jumlah ekuitas kita pada 31 Juli 2023 tinggal 8.660.000 rupiah. Selanjutnya kita akan melaporkan posisi keuangan, di mana di sini kita akan mencari uh, aset sama dengan ekuitas plus liabilitas. Nah, di sini aset lancar kita itu berupa cash senilai 7.990.000 rupiah di kredit, account receivable itu 750 di debit, dan supplies itu 20.400.000 rupiah di debit. Jadi total aset lancar kita yaitu 13.160.000 rupiah. Untuk uh, aset tetap itu equipment senilai 13.500.000 dan
penyesutannya senilai 1.350.000 itu dikurangkan. Jadi total aset tetap kita 12.150.000 rupiah. Jadi jumlah semua aset itu 25.310.000 rupiah. Selanjutnya kita ke bagian liabilitas. Itu yang pertama notes payable senilai 10 juta, account payable 6 juta, unit revenue 250.000, dan interest payable itu untuk 400.000. Jadi jumlah hutang kita itu 16.650.000 rupiah. Sementara untuk ekuitas itu 8.660.000 rupiah yang diambil dari ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Jadi total liability plus equity kita itu 25.310.000 rupiah. Jadi itulah laporan keuangan perusahaan fotokopi Lia. Kita akan lanjut kepada jurnal penutupnya. Jurnal penutup. Nah, di sini apa sih fungsi jurnal penutup itu? Yaitu untuk menolkan saldo-saldo yang sementara. Ini seperti service revenue itu senilai 2.500.000 ditutup dengan akun income summary 2.500.000. Langsung saja kita catat. Sebentar ya. Oke, ini langsung saja kita catat di buku besar 7.500. Buku besar di service revenue. Sebentar guys. Selanjutnya kita akan ke jurnal penutup. Yang pertama yaitu service revenue pada income summary. Nah, jurnal penutup ini kan gunanya untuk menolkan saldo yang sementara, seperti service revenue ini. Oke, karena ini 2.500.000 dihapuskan, maka kita akan langsung mencatat pada buku besar dengan akun posting. Ada JU ya, sebesar 2.500.000, yang artinya di mana ini akan habis. Yang selanjutnya yaitu income summary. Itu kita akan membuat tabel atau kolom baru untuk income summary. Income summary pada posting. Sebentar, seperti ada kesalahan. Service revenue-nya sudah habis. Kita langsung masuk ke akun income summary, yaitu di akun kredit 7.500. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu tentang segala beban itu harus dinolkan dengan berlawanan. Yang sebelumnya semua beban itu bersaldo debit, maka untuk menolkannya kita harus mendebitkan semua beban itu.
Jadi semua beban ini kita sudah anggap nol dan income summary itu di debit 8.390.000. Itu di debit berapa tadi? Lupa. 8.390.000. Berarti ini akan bersaldo debit. Kita kurangin dulu sebentar. Maka itu akan menghasilkan 5.890.000. Karena bebannya sudah nol semua, maka kita lanjut ke ini. Ini merupakan kerugian kita, maka itu akan mengurangi modal. Maka akan dicatat pada lihat capitals 5.800 di debit. Maksudnya ini dan 5.800 debit. Sebentar guys. Maka ini akan mengurangi ekuitas kita. Kita cari dulu. Ini 9.200 di kredit. Berarti income, maaf, oh, kurangan 9 kita guys. Sorry. Ini mungkin efek sudah malam. Hasilnya 9.110. Dan income summary-nya tambah di kredit maaf 5.890. Berarti ini habis.
Selanjutnya itu lihat capital pada price. Jadi capitalnya 450 di debit dan price-nya 450 di kredit. Berarti ini akan mempengaruhi bentuk curah 3 senilai 450. Maka ini akan bersaldo kurang 450, 8.666. Oke, dan drive habis. Habis ya guys. Oke, selesai jurnal penyesuaian kita, maksudnya jurnal penutup kita. Kita akan ke neraca saldo setelah penutupan. Oke, baik, kita langsung saja ke neraca saldo setelah penutupan. Oke, akun yang pertama yaitu cash nilai 7.990 di kredit. Oke, sudah. Kedua itu ada ini sudah saya sediakan mempercepat waktu ya guys. Oke. Dan selanjutnya akun receivable itu di debit 750. Selanjutnya ada supplies itu 20.400. Berikutnya ada equipment. Yang bernilai 13.500 di posisi debit. Nah, ini akun the depreciation of equipment itu senilai 1.350 di kredit. Berikutnya ada notes payable. Notes payable? Notes payable itu 10 juta di kredit. Berikutnya ada account payable. Account payable itu ada 6 juta di kredit. Selanjutnya ada unread service revenue. Itu 250 di kredit. Selanjutnya ada interest payable. Senilai 400 di kredit. Selanjutnya ada lihat capital yang sudah kita sesuaikan tadi.
senilai 8.660.000. Oke, alhamdulillah sudah balance saldo setelah penutupannya. Maka dari itu, karena neraca saldo setelah penutupan sudah berakhir, sudah balance, maka video ini juga akan saya tutup dengan mengucapkan apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di semester 2.